Dulu mahasiswa kalau kosong nggak ada kuliah, nongkrongnya di masjid. Masjid itu rame, ngikutin pengajian yang ada. Tapi sekarang masjid-masjid kampus sepi. Sepi dengan apa? Ini, isu ini. Jangan ikut-ikutan rohis, nanti jadi radikal. Ini mewakili banget perasaan yang saya rasakan dengan rusaknya kampus. Ada ibu-ibu yang bilang gini, saya mah anak saya nggak boleh ikut-ikutan rohis, nanti jadi ekstremis. Padahal anaknya solih. Dan ibunya bangga ketika tidak membolehkan ikut rohis. Nggak berapa lama, ibu itu mengeluh kepada saya, cerita, anak saya kecanduan narkoba. Ibu yang terbaru yang melecehkan ibu gurunya, ngelihat nggak tega nunjukinnya ya, sambil melet-melet, sambil begini-begini, nauzubillah min dzalik. Akhlaknya seperti itu. Nggak nangis nih ibu-ibu nih, nggak cemas kita bu ngelihat kayak begitu. Kenapa ini terjadi? Dijauhkan Islam dari kampus, dari kehidupan di sekolah, membuat ya mahasiswa, membuat pelajar udah rusak. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih beri kita nikmat umur ya Ibu ya, nikmat sehat, dan pastinya nikmat semangat untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu-ibu pagi ini? Oke, terima kasih, ingat semua ya. Kita semua mendeklarasikan diri kita menjadi ibu hebat yang akan menghasilkan generasi yang kuat. Ibu-ibu, kita sempat dikejutkan ya Bu, ibu-ibu dengar berita ini nggak ya, pelecehan seksual. Jadi di grup mahasiswa, dan bukan di UI aja Bu. Ya di IPB juga, dan mulai itu terbuka. Terus ada netizen bilang, grup bapak-bapak komplek juga kayak gitu kan. Grup kantor yang isinya mayoritas bapak-bapak juga kayak gitu. Ini yang pecah itu kan cuman di UI sama IPB, di tempat lain nggak keluar. Dan yang disalah-salahin ya mahasiswanya itu aja, ya nggak Bu? Kalau ibu-ibu yang kepikiran apa sih? Kalau saya kok yang kepikiran ibu-ibunya ya, ibu-ibunya anak-anak tersebut. Bukan semata-mata nyalahin mahasiswanya, tapi bagaimana perasaan ibu-ibu anak-anak tersebut, iya nggak Bu? Ibu gimana sih, nauzubillah min dzalik ya, kalau anak kita salah satunya gimana? Nauzubillah min dzalik. Kalau saya langsung tuh Bu yang kepikiran, ya Allah kasihan banget orang tuanya. Bukan saya ngebelain bahwa itu layak, itu legal, tidak. Karena saya ibu langsung kepikiran, ya Allah gimana kalau itu terjadi, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi anak-anak hamba. Gitu. Dari melakukan itu. Kebayang gak Bu sedihnya? Punya anak kuliah di fakultas hukum UI. Yang IPB itu yang keluar di fakultas teknik IPB. Fateta IPB itu yang kerennya. Udah senang, udah bangga, kebayang masa depan bagus di DO. Anak-anak pinter pasti, UI, teknik IPB. Ya, belum hilang kagetnya muncul di ITB. Lihat videonya dan ada anak kerudung loh ikut-ikutan joget, menyanyikan lagu-lagu yang melecehkan perempuan. Dan katanya itu mah udah dari tahun 1980-an, baru sekarang aja dikeluarin. Oke Bu-ibu, ya. Lebih kaget lagi kalau kita nyari ya pelecehan seksual di kampus. Banyak dosen yang melakukan. Ternyata tidak aman. Ya Bu ya, tidak aman. Kekerasan seksual itu bukan, biasanya sih kekerasan seksual kalau kita malam-malam jalan gitu ya di terminal.
kita di pasar, malam-malam jalan di tempat-tempat yang gelap gitu ya. Biasanya seperti itu, tapi sekarang ternyata terjadi di tempat-tempat yang mulia, perguruan tinggi, ternyata terjadi juga. Tuh. Jadi ingat tadi yang dibacakan oleh Bu Rian. Surat An-Nisa ayat 9. Padahal kita diperintahkan wal yahsalladzina law auzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Hendaklah kalian takut kalau meninggalkan generasi yang lemah min khalfihim, di belakang kalian. Seharusnya tuh kita takut kalau ninggalin generasi yang lemah di belakang kita. Kalau yang tadi saya sebutin lemah apa enggak, Bu? Lemah ya. Lemah akhlaknya walaupun pinter, tapi secara akhlak lemah, gitu. Nah, Allah mengingatkan kita. Maka, Bu, kalau ditanya, mending mana, Bu? Anaknya yang menjadi pelaku atau korban? Enggak mau dua-duanya, enggak ada yang mending. Sepakat saya juga. Kita harus mencegah, mau jadi pelakunya, mau jadi korbannya, nggak mau dua-duanya. Oke. Nah, kenapa kita perlu tahu? Salah satu dampak pelecehan seksual itu bikin orang yang dilecehin jadi nggak pede, Bu. Selalu merasa bersalah, jangan-jangan emang karena aku ya gitu. Bahkan 50% jadi pengen bunuh diri, dan 20% di antara mereka penelitian menunjukkan mereka itu sudah melakukan aksi bunuh diri. Penyebab pelecehan seksual itu bisa sampai seperti itu. Itu yang pada dilecehkan ketika tahu mereka yang diomongin tuh sedih banget, Bu. Ya Allah, jadi gimana rasanya, badan sakit semua dan sebagainya. Yang di IPB itu sampai stres. Ya. Jadi sexual disorder. Apa sexual disorder? Jadi penyimpangan seksual. Yang seharusnya kan seksual yang normal itu kan di dalam pernikahan dengan lawan jenis. Nah, ini bisa udahlah di luar pernikahan bisa, atau tidak mau menikah bisa, tidak mau berhubungan seksual, atau berhubungan seksual dengan yang sejenis, atau dengan bukan lawan jenis atau sejenis lagi, dengan hewan. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, tadi nggak berani membangun hubungan seksual yang sehat, artinya nggak berani memasuki jenjang pernikahan. Aku sudah rusak, dia merasa bersalah tadi dan sebagainya, sehingga nggak pede memasuki jenjang pernikahan. Bisa kalau yang sampai terjadi penetrasi itu bisa terjadi HIV dan penyakit menular seksual. Ya, dan cenderung rentan jadi korban lagi. Saya kurang tahu kenapa itu bisa terjadi, menyebabkan kehamilan remaja dan bahkan eating disorder. Makan juga jadi nggak bener. Jadi yang ada istilahnya penyakit bulimia, makan dikeluarin gitu. Tapi pengen makan terus, tapi nggak mau gemuk, dikeluarin lagi. Dampaknya bisa macam-macam. Kenapa bisa terjadi? Mungkin ya ini ya Bu ya, sebelum itu. Ini meme ini mewakili perasaan saya. Dulu di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, pemerintah itu sibuk menertibkan rohis, organisasi Islam. Dulu tuh ditertibkan, dibilang radikal, mentoring dihapus, kalau masjid rame dicurigai. Ini saya ngerasain banget. Zaman saya mahasiswa, itu yang namanya Masjid Al-Ghifari di Jalan Pajajaran, Bu. Itu kalau hari Senin sama hari Kamis, itu dari pagi udah pada ribut. Yang tugas hari ini ngetek tempat. Kenapa? Karena kalau nggak ngetek tempat, nggak akan dapat tempat bisa buat buka saum. Yang namanya mahasiswa buka saum, dan sebelum buka saum ada kajian, itu udah di semua pojok di Masjid Al-Ghifari, sampai ke lapangan, sampai selasar masjid, sampai depan-depan ruang kuliah itu penuh orang mahasiswa rebutan tempat buat buka saum. Kondisi pengajian kayak gitu, Bu. Masjid nggak pernah sepi. Masjid itu rame.
mahasiswa kalau kosong, nggak ada kuliah, nongkrongnya di masjid, ngikutin pengajian yang ada, atau kalau saya ya tidur di masjid, ngikutin kajian yang ada, itu kondisinya kayak gitu. Tapi sekarang masjid-masjid kampus sepi. Sepi dengan apa? Ini, isu ini. Jangan ikut-ikutan rohis, nanti jadi radikal. Ini mewakili banget perasaan yang saya rasakan dengan rusaknya kampus. Masa itu juga pernah, kalau itu saya sudah mulai punya anak SMP, SMA. Ada ibu-ibu yang bilang gini, anak saya nggak boleh ikut-ikutan rohis SMA. Padahal anaknya solih ikutan rohis di SMA. Sama ibunya nggak boleh. Nanti jadi radikal, nanti jadi ekstremis. Nggak berapa lama, pas anak-anak saya kuliah, ibu itu mengeluh kepada saya, cerita, anak saya kecanduan narkoba. Aku cuman bilang, ya anak pinter, anak soleh dulu nggak boleh ikut rohis. Dan ibunya bangga ketika tidak membolehkan ikut rohis, kena. Ini salah satu. Dijauhkan Islam dari kampus, dari kehidupan di sekolah, membuat ya mahasiswa, membuat pelajar udah rusak. Ibu yang terbaru ngelihat anak-anak SMA Negeri 1 Manatah Purwakarta ya. SMA Negeri 1 loh ya, Purwakarta, itu kan pasti sekolah bagus. Yang melecehkan ibu gurunya, ngelihat nggak tega nunjukinnya ya, sambil melet-melet, sambil begini-begini, nauzubillah min dzalik. Seperti itu loh. Itu anak pinter nggak Bu SMA 1 Purwakarta? Pasti anak-anak pinternya di Purwakarta, namanya SMA 1. Akhlaknya seperti itu. Nggak nangis nih ibu-ibu nih. Nggak cemas kita Bu ngelihat kayak begitu. Kenapa ini terjadi? Itu Bu, dijauhkannya agama dari kehidupan, karena sistem hidup kita ini adalah sistem hidup kapitalis. Kapitalis itu, ideologi kita itu adalah ideologi kapitalis, di mana standarnya ada namanya kapital itu adalah materialistis. Standarnya materi lebih utama, uang lebih utama. Pornografi mau ngerusak anak bangsa, berita-berita jelek mau ngerusak anak bangsa, selama itu menghasilkan uang dibolehkan, tidak dilarang. Games-games yang merusak itu juga selama tidak merugikan, selama menghasilkan duit, tidak merugikan saudara mereka ya, selama menghasilkan duit itu tidak dilarang. Pelacuran, selama itu menghasilkan cuan di sistem hidup kapitalis ini, dilegalisasi bahkan. Kalaupun ada aturan buat minuman keras, yaitu yang legal malah dilegalkan ya, malah nggak dilarang. Padahal ketika sudah minum keras itu udah rusak otak. Rusak, kalau otak udah rusak, maka yang lain-lain akan jadi rusak juga. Gitu. Nah, ini penyebab utamanya ibu-ibu. Kalau mau tahu ya. Dan salah satu aktivitas dari sistem kapitalis ini yaitu apa? Agama nggak boleh dijauhkan dari kehidupan. Mahasiswa-mahasiswa mentoring nggak boleh ikut. Ya, anak-anak rohis nggak boleh. Gitu. Kalau dulu zaman saya mahasiswa itu saya ngisi rohis ke SMA itu banyak sekali. Sekarang susah. Kecuali memang yang kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolah kesiswaannya memang punya visi Islam yang bagus. Susah Bu, ditawarkan gratis ngisi mentoring ke anak-anak. Nah, plus sudahlah sistem pemerintahannya menghalangi, anak-anak sekarang juga lebih senang istirahat daripada ikut kajian, yang mendingan pegang gadget. Ya, berat sekali. Kecuali memang pihak sekolahnya ini benar-benar punya visi Islam, memaksa anak-anaknya untuk duduk ikut mentoring, karena pada faktanya mereka sangat menyadari pendidikan agama di kurikulum kita itu nggak mencukupi buat anak-anak kita, buat jadi bekal buat mereka. Masalahnya seperti itu. Ini kalau saya mem ini pas ngeliat, berasa banget ya, saya mewakili perasaan saya banget. Gitu. Ketika anak-anak kita dijauhkan dari Islam, merasa bahwa dari Islam itu pelajaran yang ada di sekolah sudah
hanya itu saja yang diberikan, ya sudah. Sedangkan gempuran itu ada di genggaman anak-anak kita, di gadget dia. Tadi pagi mau berangkat sempat buka HP, ada seorang pemuda bilang, LGBT itu ada di mainan, mengincar anak-anak Anda di game-game. Ada Roblox, apalagi yang dia sebut tadi ya. Game-game yang dimainin sama anak-anak kita. Para predator itu ngincernya lewat situ. Caranya dengan apa? Ketika main mereka ngelihat nyapa terus ngasih, bilang gini, kirim foto kaki dong, cuman foto kaki doang loh, foto kaki anak kecil ya. Kirim foto kaki kamu, ntar kalau udah kirim foto kaki dikasih skin katanya, dikasih hadiah biar anaknya senang. Nanti pindah dari games ke WA, tukeran nomor WA. Gitu. Terus minta kirim foto lagi, lebih lagi, kirim foto dong tangannya, kirim foto mukanya, kirim foto dong nggak pakai baju dan sebagainya. Gitu. Itu mengincar, dan yang repot kalau sudah mau diajak ketemuan. Ada di mana-mana, Bu. Makanya siapa yang ngasih gadget ke anaknya? Siapa yang ngasih gadget? Udah berani. Kalau saya, sampai anak saya mahasiswa itu, gadget ini nggak saya kasih. Gadget ini dipinjemin. Itu salah satu kendali, Bu. Jangan ada ibu-ibu, ya, Bu, anak saya ngumpulin uang sendiri pengen beli gadget. Jangan. Tetap harus ada uang ibunya. Kenapa ini statusnya harus punyanya ibu, dipinjemin ke anak? Supaya apa? Yang namanya gadget tetap harus pakai kunci. Kalau nggak pakai kunci bisa dimanfaatin orang-orang jahat, temennya dan sebagainya. Tapi karena ini punyanya bunda, gadget ini, maka gadget ini boleh dibuka bunda kapan aja. Bundanya bisa tahu memori yang dia lihat apa aja ya, gitu. Oke? Ya. Kebayang ya ibu-ibu, ini salah satu kendali, Bu. Karena mungkin nggak kita nggak ngasih gadget anak kita? Sekarang kayaknya nggak mungkin kan? Caranya adalah dengan gadget ini jangan jadi status punya mereka. Ini punya bunda, bunda pinjemin, jadi bunda tahu kuncinya. Kemudian karena punya bunda, kapanpun bunda bisa memantau. Bunda nggak ngasih privasi aku. Hak asasi manusia itu kan punya privasi. Hak asasi bunda yang Allah kasih dari Allah adalah untuk menjaga anak-anak bunda. Jangan mau kalah. Bunda Allah wajibin buat menjaga anak bunda. Itu hak asasi yang Allah kasih buat bunda. Itu kita jangan sampai kalah sama anak kita. Oke, Bu? Ya. Karena ya di sini nih. Dan ngeri banget. Di kompleks saya belum lama. Mungkin belum 2 minggu, Bu. Salah satu cucu tetangga saya. Padahal lagi main sama temennya. Ada yang nyamperin ada. Orang dari kampung sebelah. Saya nggak tahu diapain. Saya nggak mau negesin. Karena saya minta saya dikasih tahu namanya. Kalau untuk kasus kayak gitu saya minta namanya tapi nggak dikasih tahu sama pengurusnya. Kalau saya katanya udah Bu, udah dibawa ke polisi. Menurut saya kalau yang kayak gini harus dikasih tahu. Kenapa? Ya ntar kalau saya ngisi pengajian saya sampaikan ke ibu-ibu. Bukan perusakan nama, emang udah rusak itu, tapi pelindungan anak jauh lebih penting. Emang dia dihukumnya berapa lama? Nggak tahu. Itu yang saya lagi komplain. Harusnya bukan cuma di penjara, tapi orang tahu dia ini dan harus hati-hati. Apalagi kalau dia masih ada di lingkungan itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, gimana mencegah kekerasan seksual ini merajalela? Tadi saya udah tanya ibu-ibu. Ibu-ibu pilih mana? Mending mana? Jadi pelaku apa jadi korban? Nggak mau dua-duanya. Maka kita punya kepentingan untuk mencegah. Ya Bu ya. Bagaimana mencegah kekerasan seksual ini merajalela? Ada 3 pilar pencegah kekerasan seksual ini merajalela. Yaitu keluarga, masyarakat, negara, semuanya harus berperan untuk mencegah
kekerasan seksual ini makin merajalela. Sekarang makin merajalela nggak Bu? Makin. Sekarang tenang nggak punya anak laki-laki? Anak laki-laki kalau zaman dulu ya umur 10 tahun teh main kemana aja, saya mah tenang aja tuh zaman anak saya kecil. Sekarang udah S2. Ibu-ibu sekarang punya anak gitu, 10 tahun main, pergi sendiri sama teman-temannya, tenang nggak? Enggak. Anak kelas 5, 6 SD, SMP aja nggak tenang ya? Main sama temannya kok anak laki-laki semua, tenang nggak? Kok hidup ini jadi ruang aman itu jadi semakin sempit? Ya, kenapa bisa terjadi? Karena 3 pilar ini tidak bekerja. Tapi kan kita tidak boleh pasrah ya Bu ya. Kita harus berusaha di sisi di mana kita bisa berperan. Nah, yang pertama keluarga, peran keluarga. Yang pertama keluarga itu membangun bonding. Kenapa perlu membangun bonding dengan anak? Bonding apa sih Bu? Ikatan emosi. Ikatan emosi. Kenapa perlu membangun ikatan emosi ibu dengan anak? Anak yang ikatan emosi dengan orang tuanya bagus, maka apapun yang terjadi pada dirinya akan dia ceritakan. Itu pertama. Ibu tadi ada kakak-kakak nyolek-nyolek aku, dia akan cerita. Ibu ada kakak mukul aku, dia akan cerita. Ya, itu yang pertama. Termasuk aku tadi mukul temen, dia cerita. Kita jadi tahu nih, bisa terjadi pencegahan. Itu yang pertama. Dengan bonding yang kuat, anak nyaman cerita sama kita. Kemudian yang kedua, dengan membangun bonding, ya, dengan membangun bonding ini, anak itu tangki cintanya akan penuh. Anak-anak yang tangki cintanya akan penuh, nggak butuh validasi dari luar. Nggak butuh cari perhatian dari luar, sudah cukup dari ibunya. Maka kalau ada orang luar ngasih perhatian dikit, dia nggak akan mudah terbawa. Mayoritas kasus anak-anak yang hamil di luar nikah itu terjadi dari keluarga yang tidak bagus hubungannya, bondingnya tidak kuat. Karena dia dipuji dikit aja sama orang di luar kita, ih kamu cakep ya, udah kelepak. Karena di rumah tidak pernah dipuji. Itu dampak yang kedua. Kenapa perlu membangun bonding? Satu, ikatan kuat. Yang kedua apa ibu-ibu? Tabung cintanya terisi penuh. Tangki cintanya terisi penuh sehingga tidak mudah dirayu dari luar. Kemudian anak yang tangki cintanya terisi penuh, peluang kena bulinya juga kecil. Biasanya anak yang kurang merasa disayangi oleh orang tuanya, merasa terabaikan, digangguin, dibully dikit sama temennya aja udah heboh banget, udah marah. Nah, biasanya anak yang mudah kena bully itu adalah anak-anak yang tabung cintanya kosong, percaya dirinya kurang, bisa jadi korban tuh. Atau anak-anak yang tabung cintanya kosong ini juga bisa jadi pelaku, karena ketika dia ngebully temennya, bu gurunya merhatiin, ngebully lagi. Gitu. Itu bisa terjadi juga sebaliknya, jadi pelaku maupun korban. Penting banget membangun bonding supaya ikatan emosionalnya kuat. Anak yang ikatan emosionalnya kuat tadi satu, dia akan nyaman bicara dengan kita. Yang kedua, tadi ketika tabung cintanya terisi penuh, nggak mudah kena bully, nggak mudah baper dan sebagainya. Nah, ini pentingnya. Selanjutnya, gimana caranya? Nah, ini saya nggak bahas khusus hari ini, karena hari ini temanya khusus adalah mencegah kekerasan seksual merebak ya. Kalau ibu-ibu mau bahas tentang bagaimana membangun bonding, itu bisa cari di YouTube KIH tentang bagaimana mengguyur cinta pada Ananda. Caranya dengan mengguyur cinta, banyak-banyak mengguyur cinta pada Ananda. Caranya. Tuh. Disingkat SKM DH3, di rumah banyak senyum, sering bilang cinta sama anak, memuliakan anak kita, kemudian beri hadiah, doakan, dan 3 kata ajaib. Itu banyak-banyak dilakukan. Itu yang bisa membuat tangki cinta anak kita terisi penuh. Sehingga tidak mudah terkena kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu bisa juga karena memang anak kita pasrah ketika dia
dibilang, ih cantik kamu ya gitu ya, oh udah kelepek-lepek. Pas dibilang kamu ganteng, ya di rumah ibu bapaknya nggak pernah muji. Kamu baik ya, kamu hebat ya, gitu. Maka mengguyur cinta itu akan menguatkan bonding. Ini penting banget, nomor 1. Mau anak kita tidak jadi pelaku atau mau anak kita tidak jadi korban, pastikan anak kita tabung cintanya terisi penuh. Gitu. Karena kalau yang nggak terisi penuh udah lebih repot lah kita. Ketangkep poin ini ibu-ibu? Ya, ini yang bisa kita lakukan di rumah, membangun bonding. Kemudian yang kedua, mengajarkan syariat tentang pergaulan. Terkait syariat tentang pergaulan ini, mindset yang harus ditanam adalah karakter ifah atau izah, itu hampir sama, karakter mulia. Kamu itu anak yang mulia, gitu. Yang mulia dengan standar Islam. Yang mulia dengan standar Islam itu yang gimana? Apakah yang cantik terus kalau jalan banyak yang ngegodain? Gitu kan? Apakah yang pakai barang-barang branded sehingga kalau dia lewat semua temennya pada, ih keren banget baju kamu, tas kamu? Standar kemuliaan yang mana? Tanamkan itu. Ya, karakter itu tertanam pada anak-anak dalam kaitan syariat. Yang izah, yang mulia, yang ifah, yang mulia, yang terhormat, itu adalah yang menerapkan syariat Islam tentang pergaulan. Gitu. Jadi anak saya sekolah di sekolah Islam, lalu pindah ke sekolah umum. Sekolah Islam yang tadinya terpisah anak laki-laki dengan perempuan. Nah itu dia bilang, ih aku tuh nggak sadar ya ada teman aku yang komplain, kan temen aku cowok lewat Mi. Terus dia komplain gini, numpang lewat doang Faiza, nggak bakalan gua pegang, nggak usah takut gitu. Ternyata aku kelihatan Mi kalau ada cowok lewat, aku agak minggir-minggir gitu. Sampai temanku tersinggung, padahal aku tidak bermaksud menyinggung. Ya saya bilang, ya itu yang keren deh. Itu yang keren, itu yang mulia. Ketika orang tahu bahwa dia megang aja nggak akan gitu, gua nggak bakalan megang elu gitu kan. Nah berarti itu dia menghargai kamu, itulah wanita yang mulia deh. Ya dirasakan oleh orang lain. Ya itu yang bagaimana nih Bu, syariat Islam ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga yang tertanam di kepalanya, aku wanita yang mulia, aku laki-laki yang mulia karena aku menjalankan syariat Allah. Ya, syariat Allahnya apa? Anak tahu tentang siapa mahramnya, dan ketika menjalankan syariat ini, anak-anak insya Allah juga terlindungi. Salah satu cara melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual. Jadi dia nggak mudah menerima berbaik-baik dengan orang yang bukan mahramnya. Siapakah mahram anak kita? Ayahnya. Siapa lagi? Kakak laki-lakinya. Siapa lagi? Paman dari pihak siapa? Pihak ayah, pihak ibu mahram dia bukan? Mahram juga. Ya, ntar pembahasan mahram beda sama waris ya Bu ya. Ini harus paham. Gitu. Dan terus ke atas, kakek dari pihak ayah dan sebagainya. Saudara laki-laki, keponakan laki-laki. Nah, itu mahram. Kepada mahram harus bagaimana? Gitu. Apa yang boleh dilakukan dengan mahram, apa yang tidak boleh harus diajarkan. Misalnya kalau itu ada, ibu-ibu bisa cari dan bisa ajarkan lagu-lagu itu, mana yang boleh, yang ini gak boleh dipegang sama orang lain selain sama mama, gitu ya. Nanti ada lagi, kalau yang ini boleh dipegang sama siapa? Oke, kalau yang ini boleh dipegang sama mahram, kakek, nenek, om, tante, gitu ya. Kalau selain itu nggak boleh pegang-pegang, gitu, itu harus diajarkan. Ini cara menjaga. Jadi anak kita tahu, kalau ada orang nggak boleh tuh, ada orang ngelus-ngelus megang-megang, nggak boleh. Dan ketika dia melakukan itu, dia merasa dia mulia, nggak jalan dengan sembarang orang. Dengan mahram dia boleh. Cuman kalau zaman sekarang juga ngeri ya Bu ya, ya nggak? Zaman sekarang juga ya Allah, ya itu saking rusaknya sistem hidup kapitalis yang menuhankan kebebasan. Karena menuhankan kebebasan dampaknya rusak. Setiap hari di sosial media rangsangan naluri seksual itu dibangkitkan.
Akhirnya ibunya sakit atau ibunya nggak ada, yang ada anaknya ke anaknya. Bisa terjadi karena dirangsang terus. Kakak ke adik dan sebagainya. Ini kan serba salah ya kita hidup. Harusnya kan anak-anak itu aman bersama ayahnya, bersama kakeknya, bersama pamannya. Gitu. Nah itu tentang mahram. Kemudian ajarkan malu. Syariat Islam itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Walaupun masih bayi, ya kalau mandi pakai handuk, keluar, jangan mentang-mentang bayi lucu, epol-epol lari-lari gitu, lucu gemesin gitu ya, gak pakai baju, jangan. Karena ini kita malu deh, malu itu sebagian daripada iman. Dan sekarang malu itu sudah banyak dicabut dari benak-benak para muslimah. Yang ada adalah kerusakan seperti sekarang. Malu ini termasuk yang harus diajarkan, bagian dari syariat Islam. Godul basor, menundukkan pandangan. Ini juga harus diajarin. Jangan kalau ada cowok cakep lewat dipelototin, ada cewek cakep lewat mubazir diliatin. Menahan pandangan. Sekarang ini aja hukum ini udah nggak dijalanin ya Bu. Menahan pandangan berarti kalau gitu orang laki-laki yang solih dan perempuan yang solih itu kalau kemana-mana harus nundukah gitu Bu? Kan disuruh menundukkan pandangan, godul basor. Jadi gimana? Nah, jalan mah biasa aja Bu. Menundukkan pandangan itu kalau sudah ada syahwat. Maksudnya gimana? Kalau kita jalan ya nggak usah gini terus. Dulu zaman mahasiswa ada yang sampai nabrak tiang listrik. Menundukkan pandangan itu, saking zaman mahasiswa tuh teman-teman saya wah pada soli-soli banget dan berusaha menjalankan perintah Allah. Padahal yang namanya menundukkan pandangan itu adalah ketika sudah ada syahwat, maka tundukkanlah pandangan. Maksudnya ya ibu ngelihat biasa, jalan biasa aja. Tapi kok ada cowok ganteng banget ya, bening banget, kayaknya artis Korea juga kalah gitu ya. Nah saat itulah perintah menundukkan pandangan harus dijalankan. Harus langsung ditundukkan. Bukan cakep banget ya Allah, malah dideketin, tambah wangi, tambah dideketin lagi, bukan kayak begitu. Ya, jadi menundukkan pandangan itu saat sudah tertarik, segeralah tundukkan pandangan. Kemudian dan menundukkan pandangan itu adalah kalau jelas-jelas aurat. Aurat itu harus langsung nundukin pandangannya. Kalau kita ngelihat laki-laki lagi olahraga, pakai kan auratnya laki-laki pusar dan dengkul. Ada laki-laki tetangga bapak-bapak cuci mobil pakai celana di atas dengkul. Itu kita wajib menundukkan pandangan saat itu. Yang kasihan kan bapak-bapak ya Bu. Kita mah jarang lihat anak. Bapak-bapak, dulu teman saya, aduh kalau naik angkot stres. Ke depan aurat. Nunduk aurat juga. Ya banyak-banyak istighfar. Dan memang ketika anak-anak kita atau suami-suami kita itu ngelihat aurat, memang ada bagian-bagian di otaknya itu yang luruh. Itu kalau Imam Syafi'i mah jelas ya. Apanya yang kalau Imam Syafi'i hafalannya hilang. Kalau sekarang nggak berasa hafalannya hilang dengan aurat bertebaran di mana-mana. Padahal Imam Syafi'i cuma melihat betis. Soalnya kalau sekarang orang nggak punya hafalan, jadi nggak berasa ya hafalannya hilang. Tuh, menundukkan pandangan karena ternyata ketika melihat aurat, ketika sudah ada syahwat itu bisa merusak otak. Tapi kita melakukannya bukan karena otak saya nggak rusak, karena itu perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang harus diajarkan kepada anak adalah memisahkan tempat tidur. Pisahin tempat tidur. Anak laki-laki sama perempuan jika memungkinkan pisah kamar. Kalau tidak memungkinkan pisah tempat tidur. Dan yang sudah pasti tidak boleh satu selimut. Gitu, mendingan kalau kamarnya cuma 2 buat ibu bapaknya sama anak-anak, ya sudah anak laki-laki di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan tidur bareng. Dampaknya kita lihat sekarang banyak kan ya Bu ya? Nauzubillah min dzalik. Ini perintah. Mulai kapan sih harus dijalani? Dilatihkan menjelang usia anak 7 tahun. Itu udah harus pisah kamar. Kemudian mengajarkan waktu-waktu aurat. Kapan waktu-waktu aurat? Ada yang tahu Bu waktu-waktu aurat? Waktu aurat itu adalah waktu pada saat anak harus izin kalau mau masuk kamar orang tuanya. Kapan waktu aurat? Badaisa.
ba'da subuh, satu lagi habis zuhur. Itu diperintahkan, diajarin, harus izin kepada anak-anak kita. Dan Islam menganjurkan untuk menyegerakan menikah. Kalau sekarang, kalau ada yang nikah muda dijulitin ya Bu ya. Bahkan batas nikah jadi kita orang sekarang itu kasihan banget. Nikah batasnya dinaikkan 19 tahun ya sekarang ya. Kalau di bawah itu harus pakai sidang. Tapi rangsangan dibebaskan. Inilah masyarakat kapitalis. Sedangkan Islam rangsangan itu dihambat, nggak boleh. Perempuan suruh menutup aurat, nggak boleh tuh ada tayangan-tayangan film, televisi yang merangsang naluri seksual. Tapi nikah disegerakan. Bedanya kayak gitu, gimana nggak terjadi kerusakan moral? Yang ketika rangsangannya ditampilkan, tapi nikahnya dilarang. Tuh. Makanya kalau ada anaknya mau menikah, ya sudah nggak usah ditunda. Ibu zaman sekarang masih kuliah dan sebagainya. Insya Allah Bu, rezeki itu dari Allah. Kalau saya ngerasain sendiri, gitu ya. Putri pertama saya itu suaminya murid ngaji suami saya. Yang penting solih, udah tahu solih, rajin, datang kajian. Ditanyain nama anaknya, anak saya waktu itu sedang S2 di Belanda, atau saya lupa, atau mungkin sudah bekerja di Belanda. Karena sendirian biar tenang, bapaknya nawarin, Mbak mau nggak sama murid ngaji Abi ini gitu, dikasih tahu orangnya, adik kelas dia, adik kelas anak saya. Anak saya bilang mau. Udah ditungguin sama bapaknya, udah ujian belum? Belum, Tat. Udah ujian tiap ngaji jadi ditanyain, udah ujian belum? Kapan ujiannya? Ditanyain gitu aja. Begitu sudah ujian, udah lulus, udah. Udah pengen nikah belum? Ya udah, Tat. Udah punya calon belum? Udah langsung ditanya, mau nggak dengan anak saya? Nggak harus dijawab sekarang. Difikirin aja. Dia diam sebentar bilang, mau, Tat. Ya udah. Belum, baru lulus, ditungguin lulusnya bahkan. Kenapa? Karena kami yakin bahwa yang namanya rezeki itu dari Allah, selama caranya benar. Jangan takut, gitu. Menyegerakan menikah. Jangan terbawa masyarakat yang harus gajinya berapa, punya pendapat apa, udah punya rumah pribadi, udah punya mobil pribadi. Gitu. Kemudian ajarkan tentang larangan-larangan ini. Jangan boleh anak-anak kita berkhalwat. Udah dibiasain dari kecil nggak apa-apa. Laki-laki sama laki-laki mainnya, anak perempuan sama perempuan. Ya, dibiasain. Kemudian nggak boleh tuh berdua-duaan aja, namanya berkhalwat. Yang ketiga setan, itu sudah harus diajarkan. Larangan ikhtilat. Apa ikhtilat, Bu? Campur baur pria dan wanita dalam satu tempat dengan tujuan yang tidak dibolehkan oleh hukum syara. Reunian itu campur baur kan? Ada nggak hukum syara? Yang hukum syara membolehkan laki-laki dan perempuan campur baur itu hanya di dalam satu pekerjaan, ya muamalah, jual beli, di angkot, di kendaraan umum, kemudian itu namanya muamalah, kemudian pendidikan dan kesehatan. Di selain itu kehidupan pria dan wanita dalam Islam terpisah secara mutlak. Gimana tidak terangsang naluri itu? Gimana tidak terjadi banyak kekerasan seksual ketika laki-laki dan perempuan banyak bercampur baur? Nanti yang ketika naluri laki-laki terangsang, yang jadi korban perempuan-perempuan yang lemah. Karena tidak dilakukan secara menyeluruh aturan itu. Ajarkan pada anak-anak kita jangan tabaruj. Apa tabaruj sih? Berlebihan, dandan yang kalau sekarang kan kalau dandan biar kalau dia lewat orang lihat, nah itu tabaruj. Dandan berlebihan membuat orang tertarik kepada dia. Jangan ajarkan anak kita perempuan nggak boleh sama sekali pakai baju laki-laki dan laki-laki nggak boleh sama sekali menyerupai perempuan. Dan ajarkan perbuatan-perbuatan yang merusak akhlak. Apa yang merusak akhlak? Yang nggak beradab itu merusak akhlak, nggak ngehormatin guru. Ibu-ibu harus sering, saya waktu anak saya masih SMA selalu wanti-wanti saya, adek jangan ikut-ikutan ngeledekin gurunya ya, kakak jangan ikut-ikutan ngomongin gurunya ya di grup WA ya, karena guru itu bagaimanapun kondisinya beliau, seaneh apapun beliau, keberkahan ilmu itu salah satunya datang dari mereka. Itu saya omongin terus menerus mengajarkan perbuatan yang tidak merusak akhlak.
Karena udah berani menghina guru, ngeledekin, apalagi kayak yang baru-baru saja ini udah, aduh di mana keberkahan ilmu itu akan didapat? Apalagi perbuatan yang merusak akhlak. Ya pacaran, berzina, ngomong jelek ya. Kan itu yang di UI itu kan mulai dari ngomongin jelek ya. Jangan normalisasi anak kita ngomong mengeluarkan kata-kata buruk. Apalagi kata-kata yang terkait dengan pornografi. Tidak menormalisasi. Walaupun buat bercanda-candaan. Tidak, prank-prankan itu adalah juga perbuatan yang merusak akhlak. Kita jangan di depan anak kita nonton orang lagi ngeprank terus kita ketawa. Padahal itu perbuatan yang merusak akhlak. Banyak kan yang lewat, kita ketawa, lucu orang ngeprank. Coba kalau kita yang diprank. Kalau ada anak, walaupun kita mungkin udah terbiasa ngerasa itu lucu, langsung bilang, "Nak, gak bagus ya ini, yang tidak baik, ini gak boleh kayak begini." Gitu. Mulai yang sebenarnya kekerasan itu kan dimulainya dari itu Bu, dari prank-prankan, bercanda-bercandaan, bilangnya cuman bercanda. Nah kalau udah terungkap, sampai kena DO, masih mau nganggap itu bercanda. Ya, kemudian yang ketiga, tadi kan yang pertama adalah bangun bonding. Yang kedua, ajarkan syariat. Yang ketiga, ajarkan 3F ini Bu. Fight, lawan anak kita. Makanya kalau saya punya anak, apalagi anak perempuan itu harus, anak laki apalagi ya, harus bisa bela diri, bisa lari, bisa nyuekin orang. Jangan nggak enak hati. Kalau udah ada orang nyapa, ini kalau dia nanya gitu diemin. Ajarkan ini pada anak kita. Fight, flight, and freeze. Ajarkan 3M. Kapan ngajarinnya? Bisa setiap waktu ketika ibu membicarakan tentang mahram, memang harus ada seminggu sekali bahas tentang syariat Islam. Ada nggak kita di rumah ngebahas tentang kajian dengan anak-anak kita? Gimana ya Bu kalau anaknya masih TK, SD? Cari, banyak kok sekarang. Kan kita bisa aja dari misalnya Riko gitu ya. Nah dari Riko tambahin sendiri sama ibunya. Ibunya punya target apa, Riko lagi ngebahas apa, nah ibunya nambahin yang gak ada di Riko. Lagi nonton Nusarara, tambahin tuh. Aku lagi mau ngebahas tentang ini mencegah dari kekerasan seksual. Saya sama Bu sampai anak saya udah S2 juga, laki-laki, ketika dia bilang gini, main ke rumah, dari mana kemarin Mas? Main ke rumah temen aku, wakil kepala sekolah internasional di Mesir. Udah langsung deg-degan. Kok main-main? Kan Umi udah bilang Mas, jangan main-main ke rumah orang lain. Itu udah langsung deg-degan saya Bu. Punya istri Umi, oh alhamdulillah. Bolehnya main ke yang punya istri ya. Kalau yang cowok sendiri nggak boleh. Kenapa? Kan banyak kasus ya Bu. Banyak kasus orang terkena HIV/AIDS ketika dia punya teman olahraga, terus main ke rumahnya, di rumahnya dikasih minum, tidur, kagak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu dia kena penyakit AIDS. Kan banyak kasus kayak gitu. Itu kalau saya nemu kayak gitu-gitu, saya omongin sama anak saya walaupun dia sudah dewasa. Saya tekankan, jangan main ke rumah orang, walaupun dia, apalagi perempuan udah jelas enggak. Laki-laki, kalau dia hanya sendiri, laki-laki aja, nggak punya istri, makanya aku main ke rumahnya. Oke. Segitunya Bu. Sudah sampai dewasa tetap kita perlu ngejaga, apalagi yang masih kecil-kecil. Apalagi yang anaknya bening-bening. Tapi emang yang nggak bening enggak. Ibu ada nonton videonya si Mimi Peri? Lewat ya? Saya juga nggak pernah nonton sih, lewat. Dia bilang, Kak, waktu ditanya sama Nikita Mirzani, emang kamu nggak takut kena HIV/AIDS? Jawab dia apa Bu? Enggak, aku hati-hati kok, aku milih anak-anak kampung yang bersih pasti nggak kena HIV/AIDS. Yang dipilih anak-anak kampung yang polos, yang nggak ngerti apa-apa. Dikasih duit. Ajarkan ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, pastikan Bu, nggak ngelihat pornografi anak kita. Mau di games, mau di gadget. Ibu bisa memastikan ini? Caranya tadi salah satunya, HP ini bukan punya anak. Ini adalah punya ibu yang dipinjemin ke anak. Kalau ini udah masuk, peluang anak kita pelaku atau terjadi bisa
terjadi. Ya. Dan peduli buli. Pelaku itu mulai dari pembuli. Tadinya bulinya ngeledek-ngeledekin warna baju, ngeledek-ngeledekin warna kulit, lama-lama bisa ngeledek-ngeledekin urusan seksual. Peduli buli di sekitar kita, di sekitar anak kita. Bukan anak aku yang nggak kena, jangan. Saya pernah ada sebuah sekolah nanya gimana nanganinnya. Biasanya pembuli itu karena kurang perhatian. Ketika dia ngebully, diperhatiin tuh sama sekolah dan sebagainya. Ayo rame-rame orang tua murid perhatiin dia. Bener Bu, sembuh. Jadi setiap ibu yang ketemu dia bukan diomelin, bukan dibenci, bukan dimusuhin. Hai kamu yang ganteng, siapa namanya ini? Oke, keren, anak pintar gitu. Ibu-ibu rame-rame begitu, alhamdulillah. Berkurang tuh ngebully temennya. Karena waktu itu kasusnya sudah disampaikan ke ibunya kayaknya ya aduh mau digimanain lagi, ibu bekerja nggak bisa ngapa-ngapain anaknya, suruh nguatin bonding dengan anaknya juga nggak ada waktu kayaknya. Akhirnya udah daripada anak-anak ibu jadi korban, ayo ibu-ibu yang rajin ke sekolah, ibu-ibu pengurus POMG gitu ya, lakukan itu ke anak-anak, ke anak yang jadi pembuli, berkurang. Kita harus peduli bully di sekitar kita. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh keluarga, oleh individu. Nah, masyarakat harus peduli sekitar, dakwah, gitu. Mengajarkan bahwa Islam punya sistem kontrol, amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang akan menjaga umat. Dakwah harus dijalani, serusak apapun. Kalau melihat, aduh saya apa sih gitu ya. Saya kalau melihat tadi Bu yang saya rasain, dulu aja ya saya ngisi kajian-kajian dilarang di kampus gitu ya. Bahkan di komplek juga sempat jadi omongan. Ya tadinya yang datang banyak, terus kalau ada bom, zaman dulu tuh kalau ada bom Bu, langsung yang datang dikit sama suaminya pada nggak boleh datang. Nanti jadi radikal. Itu ngerasain. Walaupun merasa aduh saya nggak berarti ya gimana ya gitu ya, tapi tetap diupayakan dakwah ini dijalankan. Tapi kan sekarang nggak jalan ya, berapa banyak yang peduli gitu. Maka pedulilah Bu. Kalau ada anak ngomong jelek walaupun bukan anak kita, anak tetangga, harus ditegur. Jangan anak orang, ntar emaknya marah sama saya. Ada yang ngerasa gitu, takut gitu nggak? Tegur ya Bu ya, jangan. Mudah-mudahan dengan berdoa, mudah-mudahan sekarang saya jagain anak orang, bukan marahin anak orang, tapi hari ini saya menjaga anak orang. Mudah-mudahan di luaran sana kalau anak saya sedang tidak baik-baik saja, Allah berkenan menjaga dia, ada orang yang menjaga dia, itu doa saya. Saya malah lagi beberes di depan nyapu di depan rumah, yang lewat itu pada ngomong jelek, keluar saya, stop Bu Dini mau ngomong. Tadi Bu Dini dengar anak-anak ngomong apa? Itu saya lakukan. Demi apa? Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ibu-ibu mau mengupayakan, mudah-mudahan bisa berkurang. Peduli yang pada pakai, kalau ada yang sudah mulai, misalnya dulu sudah meninggal ya, dulu ada yang agak kurang genep sih, emang kurang seon gitu, tapi dia kerjanya di masjid ya, azan ya apa gitu ya. Nah itu kalau ada anak-anak yang TPA dan sudah mulai balik, kerjanya digangguin dia. Karena dia bagian dari anggota salah satu keluarga, sedikit sekali orang yang menegur. Tapi kalau saya sama dia keras, gak boleh pegang-pegang, gak boleh. Anak-anak jangan deket-deket dia, itu saya ini banget. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dijalankan. Dibilang orang julid, biarin. Tapi niatkan karena Allah, niatkan rasa cinta, nanti kerasa kok. Gitu. Kerasanya apa? Kalau saya lewat, gudubak, tetangga pada masuk. Anak tetangga masuk ke rumah. Terus mamanya ngomongin, pasti Bu Dini lewat ya. Mamanya bilang jangan keluar pakai celana pendek, tetap keluar pakai celana pendek. Bu Dini lewat, kabur sendiri ke dalam. Ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau bukan kita yang ngejaga, siapa Bu lingkungan kita? Ya, jadi bocah itu anak laki-laki sudah dewasa, tapi memang rada kurang gitu ya Bu ya, orang senengnya azan, tapi habis azan dia tidur nggak sholat gitu kan, kurang seon. Terus kalau bulan Ramadan dia tidak boleh azan, karena sering azan maghribnya kecepatan di kompleks saya. Itu kejadian. Nah itu kerjanya gangguin anak perempuan, toel dan sebagainya. Nah itu saya tegas ke dia. Harus kita, amar ma'ruf ini harus dijalankan. Dakwah ini harus dijalankan. Nah berani berdakwah ya harus punya ilmu, ngaji.
Ngaji itu dengan doa, ya dengan niat karena Allah, dengan cinta pada sesama, dengan ya Allah aku udah jaga ini anak-anak di sini, tapi kan anak saya jauh-jauh, ada yang di Mesir, ada yang di Belanda, di Pontianak. Waktu itu pergi ke Filipina yang katanya masih suka ada dar-der-dor. Minta Allah jagain anak-anak saya. Itu, Bu. Nah, sebenarnya Bu, yang paling berperanan di dalam menjaga, melindungi generasi kekerasan seksual ini menyebar adalah negara yang paling berperan. Dengan cara apa? Menegakkan aturan. Nih contoh aturannya. Ya aturannya menerapkan Islam, aturan sistem pergaulan tadi. Nggak boleh berduaan. Diatur nanti bukan cuman nggak boleh, tapi kalau ada berduaan laki-laki perempuan, ditanya ini mahram bukan? Gitu. Dijalankan itu. Kalau bukan mahram, ada hukumannya nanti yang ditetapkan oleh khalifah. Itu saya jadi ingat, saya punya murid TK dulu, itu di depan rumahnya taman. Kalau ada anak SMP, SMA duduk dempet-dempetan ditanya, ini mahram bukan? Suami istri bukan? Tak tembak loh gitu, dia bawa tembakan air. Wah ini udah jadi tentaranya, jadi polisinya khilafah ini. Harusnya seperti itu. Ya ini dijalankan, ngatur. Interaksi perempuan itu dibatasi, nggak di mana-mana bisa campur, merangsang. Ada aturannya dan dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan, batasnya hanya yang dibutuhkan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pasar, kendaraan umum, dan kesehatan. Interaksi laki perempuan itu di situ. Kebayang nggak sih? Terangsang nggak tuh? Kekerasan seksual terjadi nggak jika aturan ini diterapkan dengan ketat? Diterapkannya oleh negara, bukan dengan himbauan. Kalau sekarang kan himbau ini loh aturannya harusnya kayak gini. Menutup celah bagi aktivitas yang mengumbar aurat atau sensualitas, pornografi, porno aksi dan sebagainya dilarang. Biar naluri seksualnya tidak bangkit. Pencegahan dengan anjuran menikah tadi juga sudah. Dan negara bayarin kalau yang tidak mampu menikah, bukan dilarang menikah. Lalu menetapkan sistem sanksi yang tegas, aturannya tegas. Kalau ada pelaku tindak perkosaan yang sampai zina, maka dirajam, dilemparin batu sampai mati. Kalau sudah menikah, dan kalau belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun kalau belum nikah. Tujuannya apa? Biar ada efek jerak. Sekarang bahkan sampai membunuh aja hukumannya cuman di penjara 15 tahun, dapat remisi, dari remisi, jadi cuman berapa tahun gitu. Ketika aturan ini diterapkan, itu ada fungsi pencegah dan penebus. Kalau diterapkan oleh daulah khilafah, orang yang melakukan zina dihukum, itu nanti di akhirat tidak dihukum lagi. Itu maksudnya fungsi penebus. Hukum yang lain, penari erotis bisa dihukum lebih dari 2 tahun penjara dan dicambuk. Sekarang penyebar gambar porno dipenjara lebih dari 6 bulan. Perempuan terlihat auratnya dipenjara lebih 6 bulan. Sekarang, padahal aurat itu bahaya banget tadi Bu. Ketika melihat aurat, kalau Imam Syafi'i berasa hafalannya hilang, artinya apa? Sambungan antar sel di kepalanya itu luruh Bu, copot. Maka yuk bareng-bareng Bu mencegah kekerasan seksual yang merajalela dengan 3 pilar ini di keluarga, di masyarakat dan negara. Yang bisa kita lakukan di keluarga kita optimalkan. Di masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, negara didakwahkan terus. Nih negara harusnya kayak gini menerapkan syariat Islam. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa optimal pada yang dalam kuasa kita. Ya, di rumah dengan cara apa tadi Bu, masih ingat? Bonding. 2, mengajarkan syariat. Lumayan banyak ya syariatnya ya, udah dicatatkan tadi. Yang ketiga, 3F. Ajarin tuh anak tuh harus bisa bela diri. Fight, flight, dan freeze. Yang keempat, apa? Nggak dengar. Pornografi, bukan internetnya. Pornografi di internet. Ya, yang kelima, bully, peduli bully ini. Dan di masyarakat, yuk peduli.
dakwah, jangan cari aman sendiri. Mudah-mudahan dengan kita peduli amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan jaga anak-anak kita. Dan kita bisa peduli kalau kita rajin ngaji, punya ilmu. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Silma.